Halo semua, kembali lagi di video pembelajaran kita. Nah, pada video kali ini kita akan belajar prakarya. Sebelum video ini dilanjut, bagi Ananda yang belum mencuci tangan, silahkan cuci tangannya dahulu dengan sabun. Dan jangan lupa jaga jarak di antara kita. Nah, kalau Ananda terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Oke, mari kita mulai. Pada bab yang pertama ini kita akan belajar tentang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang di kelas 7 dan kelas 8 Ananda sudah belajar tentang kerajinan dari bahan lunak. Apakah itu dari bahan lunak buatan ataupun dari bahan lunak alami. Selain itu, di kelas 8 Ananda juga sudah belajar tentang kerajinan dari bahan limbah yang ada di sekitar kita. Nah, di kelas 9 ini kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan keras. Apa-apa saja kerajinan bahan keras yang ada di sekitar kamu? Nah, sebelum itu silahkan kamu identifikasi apa-apa saja bahan kerajinan yang ada di rumah kamu. Tentunya yang berasal dari bahan yang keras. Nah, setelah kamu mengidentifikasi apa-apa saja kerajinan yang ada di rumahmu yang terbuat dari bahan keras, tentu kamu melihat berbagai macam perbedaan dari setiap kerajinan yang kamu temukan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena prinsip dari bahan keras itu sendiri. Nah, keragaman serta keunikan dari bahan keras itu menjadikan bahan ini terciptalah berbagai macam kerajinan. Hal ini tentu juga dipengaruhi oleh alat apa yang dipakai oleh pengrajin dan daya serap atau kemampuan apa yang dimiliki oleh pengrajin. Sehingga di setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, adapun prinsip kerajinan dari bahan keras yang pertama yaitu adalah keunikan dari bahan keras. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa bahan-bahan kerajinan yang ada di sekitar kita itu sangat banyak. Seperti dari bahan lunak, apakah itu buatan atau alami, dan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Nah, untuk bahan keras itu sendiri, dia memiliki cara pengolahan yang unik. Masing-masing cara pengolahan yang unik ini memiliki kekhasannya masing-masing. Selain teknik, alat yang digunakan untuk memproduksi sebuah kerajinan itu juga mempengaruhi dari hasil kerajinan itu sendiri. Salah satu bahan kerajinan keras yang masih bertahan sampai saat sekarang ini adalah kayu. Kenapa? Karena kayu memiliki motif atau corak yang sangat khas sehingga masih digunakan sampai saat sekarang ini. 2. Keragaman muatan nilai dari kerajinan itu sendiri. Ada 4 nilai dari masing-masing kerajinan. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Contohnya seperti kenapa sebuah keranjang disebut kerajinan dengan produk fungsional? Karena sebagai menjadi sebuah kerajinan, keranjang juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai tempat atau wadah sesuatu. Kemudian yang kedua, produk dengan nilai informatif. Contohnya seperti kenapa pin disebut dengan produk dengan nilai informatif? Karena selain sebagai sebuah kerajinan, pin juga memiliki sebagai fungsi informasi dari apa yang ditampilkan pin tersebut. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik, contohnya adalah sebagai berikut. Yang keempat, kerajinan dengan nilai prestis
Apa itu prestis? Itu kewibawaan atau wibawa. Contohnya adalah Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, aspek rancangan dari produk kerajinan. Adapun faktor-faktor objektif yang perlu diketahui sebelum melakukan sebuah rancangan adalah sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah faktor teknis, terdiri dari metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomis, terdiri dari pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, dan selera masyarakat terhadap produk tersebut. Nomor 3, faktor ergonomis. Yang pertama, kenyamanan. Kedua, keamanan. Ketiga, kesesuaian. Dan yang terakhir, kepraktisan. Faktor yang keempat adalah sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru. Yang kedua, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang keenam atau yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Pertama, nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas Ananda, seperti yang Bapak sampaikan di awal video tadi, bahwa silakan Ananda identifikasi kerajinan keras yang ada di rumah Ananda masing-masing. Nanti silakan Ananda foto satu buah kerajinan dari bahan keras, kemudian amati dengan seksama. Lalu, buatlah sebuah laporan dengan format 1. Nama dari produk kerajinan tersebut. 2. Bahan apa yang digunakan oleh kerajinan tersebut. 3. Bentuk dari kerajinan tersebut. Dan 4. Kandungan nilai apa yang terkandung di dalam produk tersebut sesuai dengan 4 poin tadi. Selamat bekerja dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan memakai masker. Sampai jumpa.